Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, para pejuang alam laut dewa ini sejenak bertanya-tanya, apakah telinga mereka salah dengar? Di saat yang sama, mereka juga bertanya-tanya, dari mana datangnya rasa dingin itu? Bagaimanapun orang-orang yang naik dari alam bawah ini adalah raja dari kerajaan dewa tertentu, atau pemimpin dari beberapa tempat suci kelas 6 atau 7. Meskipun para pejuang alam hidup dan mati di tempat suci kerajaan dewa ini tidak sebanyak dengan yang ada di daratan kerajaan dewa utama, tapi setidaknya ada ratusan pasukan. Jadi, kapan mereka memandang pejuang alam hidup dan mati? Yang lebih penting adalah, setelah mendengar lama sekali, anak dari alam hidup dan mati ini sepertinya ingin mengambil tindakan di sini. Tapi siapa yang memberi keberanian pada anak ini? Satu orang menghadapi 7 prajurit alam laut dewa. Jadi, apakah orang ini gila? Pada saat ini, wajah 7 prajurit alam laut dewa menunjukkan ekspresi tawa. Bahkan Ming Sue yang berada di samping Lo Sheng tercengang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang membuat Lo Sheng begitu percaya diri. Mungkinkah Lo Sheng memiliki latar belakang tertentu? Tapi ini tidak mungkin. Jika Lo Sheng memiliki identitas di dunia atas, mengapa dia perlu menambang di sini? Saya khawatir seharusnya dia sudah lama dibawa pergi. Namun meskipun Ming Sue sangat bingung di dalam hatinya, dia tidak bergerak sama sekali. Anak laki-laki ini telah menunjukkan metode luar biasa di depannya, 2 kali berturut-turut kali ini. Setelah dipikir-pikir dengan tingkat kultivasi Lo Sheng, saya khawatir tidak ada peluang untuk menang. Jadi dia hanya terlihat tenang di permukaan, tapi sebenarnya hatinya gelisah. Setelah para prajurit alam laut dewa itu selesai tertawa, mereka menatap Lo Sheng dengan mata bercanda. Bahkan prajurit botak itu tertawa begitu keras, sehingga dia tidak bisa bernafas. Tetapi pada akhirnya, wajah tersenyumnya sudah penuh dengan kedinginan. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Serahkan semua Gyo esensi jati kepada saya, lalu serahkan seluruh hasil tambang setiap hari. Jika Anda tidak melakukannya, hidup akan berakhir. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak membutuhkan kesempatan ini. Lo Sheng tersenyum sedikit. Energi kekacauan di tubuhnya tiba-tiba meledak dan sosoknya dekat dengan prajurit botak dalam sekejap. Selama periode waktu berakhir di alam bawah, Lo Sheng juga berlatih dengan rajin. Selain mempraktekkan teknik rahasia kekacauan dan tubuh pertempuran bintang, dia juga memperoleh banyak teknik dari buku yang mencatat hukum asli di perpustakaan rumah abadi. Umumnya, hukum asli diukur pada loh batu, tetapi sang master secara langsung membuat berbagai hukum menjadi buku besar. Begitu Anda memasukinya, Anda dapat sepenuhnya memahami hukum asli, dan tidak ada kelalaian kecepatan memahami hukum asli. Dengan afinitas penuh sangat cepat, dan setelah memperoleh hukum asli ini, Lo Sheng juga dengan cepat menyerap pengetahuan tentang hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Lo Sheng mengembangkan hukum asli yang telah dia pahami, hingga tingkat ketiga. Hukum berikutnya juga dicatat di perpustakaan, tetapi cukup memakan waktu untuk memahaminya. Lagi pula, Lo Sheng tidak mengalokasikan terlalu banyak waktu untuk mempraktekkan kekuatan hukum. Namun Lo Sheng juga bereksperimen, menggunakan energi kekacauan untuk mengaktifkan kekuatan hukum, dan kekuatannya meningkat secara geometris. Bahkan setelah Lo Sheng menerobos alam hidup dan mati, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan prajurit alam laut dewa biasa. Melalui budidaya intensif Lo Sheng selama periode sebelum kenaikannya, dia bahkan menggantikan esensi jati dan tingkat kultivasinya ditingkatkan. Ketika dia mencapai alam hidup dan mati tingkat kelima, kekuatannya dapat digambarkan sebagai kemajuan dengan pesat. Jadi menghadapi para penguasa yang baru saja memasuki alam laut dewa,
apa yang harus ditakuti Loseng. Setelah energi kekacauan di tubuh Loseng berguling-guling, dan dia menggunakan teknik gerakan mengejar awan yang dia pelajari dari Feng Nianyun, dan seluruh tubuhnya menempel pada prajurit botak dengan kecepatan luar biasa. Melihat itu, prajurit botak itu tertegun sejenak. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat penderitaan yang dideritanya. Sebelum naik, pendekar botak itu pernah mengalami kerugian besar di alam bawah karena meremehkan lawannya. Akibatnya, ia terluka parah oleh lawan dan hampir mati. Adapun dia mampu naik dengan lancar sepenuhnya karena sebuah pertemuan kebetulan. Setelah dia terluka parah. Sejak saat itu, prajurit botak itu memperingatkan dirinya sendiri lebih dari sekali dalam hatinya bahwa dia tidak boleh meremehkan lawannya. Tidak peduli siapa lawannya, dia harus menganggapnya serius. Tapi pria di depannya hanya pria kecil di alam hidup dan mati. Bagaimanapun kesenjangan antara alam hidup dan mati dan alam laut dewa sangatlah besar. Hanya dengan mengandalkan kekuatan alam, dia sudah cukup untuk menekan semua pejuang alam hidup dan mati. Tapi melihat Loseng mendekat, prajurit botak itu juga diam-diam berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Dia pernah menderita sekali, jadi dalam sekejap dia meledak dengan kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hampir merupakan refleks terkondisi untuk menyebarkan domain di dalam tubuh. Domain hantu. Ketika domain 10.000 hantunya terbuka, tiba-tiba ada banyak bayangan hantu di sekelilingnya, dan untaian roh jahat mengelilinginya. Ketika dia berada di alam bawah, Loseng mengandalkan transfer kekuatan kehendak dunia. Jadi dia sangat takut dengan kekuatan alam laut dewa. Namun sekarang, Loseng tidak bisa lagi mengandalkan transfer kekuatan untuk bertarung, tapi kekuatannya tidak lagi sama seperti dulu. Sudah terlambat untuk memperluas domain saat ini. Loseng menggelengkan kepalanya. Jika orang ini telah memperluas domain dari awal, mungkin diperlukan banyak upaya bagi Loseng untuk menerobos. Tetapi meskipun demikian, dia masih yakin bahwa dia akan memenangkannya. Sekarang Loseng sudah dekat dari prajurit botak, dan kekuatan domain tidak berpengaruh sama sekali. Jadi sebelum hantu-hantu itu terbentuk, Loseng telah menampar dada prajurit botak itu. Bahkan dalam pukulan ini, Loseng langsung menggunakan kekuatan 4.000 sisik naga. Selain itu, gangguan di lengan juga meledak secara bersamaan, dan energi sejati mendukung kekuatan hukum angin yang kuat. Oleh karena itu, semua orang melihat hanya dengan lambian tangannya. Kecepatan Loseng langsung melebihi batas pengamatan dengan kedua mata. Kemudian terdengar suara teredam. Tubuh kekar prajurit botak itu langsung menghantam tambang seperti meteor terbang dan langsung membentuk sebuah gua. Saat tubuhnya menghantam gua itu langsung runtuh karena suara menderu dari bagian terdalam tambang tersebut berlanjut. Semua orang secara alami tahu bahwa prajurit botak itu mungkin langsung menabrak urat nadi tambang pada jarak beberapa ribu kaki. Setelah beberapa saat, suara gemuruh itu menghilang. Segera 6 prajurit alam laut dewa yang tersisa melihat ke bawah dengan ekspresi terkejut di mata mereka, dan tenggorokan mereka terus-menerus menelan air liur. Selain kaget, mereka juga menunjukkan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Dengan satu tamparan, saudara Nan, mereka langsung menghantam tanah dengan keras. Bagaimanapun mereka sebagai sebuah kelompok, menganggap prajurit botak sebagai kakak laki-laki mereka. Karena prajurit botak adalah yang terkuat di antara ketujuh orang ini. Maka mereka akan bekerja sama untuk memperjuangkan batu esensi sejati dari prajurit lain, dan mereka akan naik ke puncak teratas di tambang ini. Hanya saja mereka bukan satu-satunya yang melakukan ini. Faktanya, ada banyak para pendaki yang terlalu malas untuk menggali, sehingga mereka mengumpulkan batu esensi sejati melalui perampokan.
Namun kelompok 7 orang yang mereka bentuk jumlahnya relatif kecil. Beberapa pendaki bersatu dengan puluhan orang dan bahkan secara langsung memonopoli tambang dalam hari ini. Semua prajurit yang memasuki tambang untuk menambang harus membayar sampai batas tertentu. Sejak awal, setelah melihat bahwa Loseng hanya memiliki alam hidup dan mati, para penguasa alam laut dewa ini menyadari bahwa ada yang tidak beres. Lagi pula, bagaimana alam hidup dan mati dapat dipromosikan? Awalnya ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dipecahkan. Namun para pejuang di alam hidup dan mati tidak layak untuk disaring. Jadi mereka tidak menganggap serius Ming Sue dan mereka bahkan cenderung tidak menganggap serius Loseng. Sekarang mereka memahami bahwa kultivasi anak laki-laki ini hanyalah hiasan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada seorang pejuang yang baru saja memasuki alam laut dewa. Bahkan saudara Nan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis di depannya. Adapun Mu Ming Sue, mulut kecilnya sedikit terbuka, mengingat keadaan tadi dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak peduli seberapa kaya imajinasinya, dia tidak dapat menebak bahwa latar belakang Loseng sebenarnya tidak seperti yang dia bayangkan. Pada saat ini, Loseng memandangi telapak tangannya dengan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah adegan intens tadi tidak pernah terjadi. Pada saat yang sama, dia bertanya lagi, "Saya ingin tahu, apakah tanah suci Lingbu benar-benar tidak peduli untuk membunuh orang dan mencuri barang? Jika itu benar, itu bagus sekali." Setelah mengatakan ini, ekspresi para prajurit itu tiba-tiba berubah. Sebagai pejuang alam laut dewa, mereka juga sangat cepat dalam mengambil keputusan. Mereka juga tahu bahwa kata-kata Loseng adalah ancaman. Namun jika mereka tidak tahu apa-apa, mereka yakin Loseng akan membunuh mereka. Jadi mereka harus menjawab Loseng saat ini. Jadi hampir seketika para pejuang ini melarikan diri sepenuhnya. Tidak jauh dari situ, ada beberapa orang pendaki yang menyaksikan adegan ini. Orang-orang pendaki ini semuanya telah diperas oleh sekelompok itu. Kali ini, mereka melihat pria dan wanita dikelilingi oleh saudara Nan dan orang-orangnya, dan mereka menghela nafas sedikit di dalam hati. Kedua penguasa baru ini mungkin tidak beruntung. Batu esensi sejati tidak hanya digali tidak aman, tetapi juga seorang wanita takut akan dihina dan diintimidasi. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berbalik dalam sekejap mata. Anak laki-laki yang hanya berada di alam hidup dan mati ini benar-benar menghancurkan saudara Nan. Jadi mereka bertanya-tanya apakah dia masih berada di alam hidup dan mati. Mata Loseng berputar sedikit dan hati orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu tiba-tiba bergetar. Loseng tampaknya telah menjadi keberadaan seperti iblis di mata mereka dan semua orang terbang menjauh dari sini. Pada saat ini Loseng menoleh ke Ming Sue, tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, "Ayo kembali dan kirimkan Gyo esensi sejati ini." Setelah mengatakan itu, dia terbang menuju pemukiman tanpa menoleh ke belakang. Ming Sue mengikuti Loseng, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya sangat rumit. Pada awalnya Ming Sue memiliki rasa superioritas di depan Loseng, karena tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Loseng, dan pamannya adalah penguasa kota besar di tanah suci Lingwu. Namun mungkin itu karena suatu alasan dan hanya penundaan. Dia berencana untuk membuat rekomendasi di depan pamannya. Jika pamannya datang ke sini secara langsung dan memintanya untuk membawa Loseng pergi bersamanya. Sekarang, Ming Sue secara alami memahami bahwa Loseng tidak membutuhkan bantuan siapapun. Sebaliknya, dia yang masih membutuhkan bantuannya. Karena saat dia tersesat, Loseng membantunya selama dari bencana. Jadi dia secara alami sangat berterima kasih kepada Loseng. Sekarang masih ada orang yang datang dan pergi di pemukiman, dan aliran kekuasaan yang terus-menerus masuki pemukiman untuk membayar batu esensi jati, dan kemudian memilih untuk beristirahat, atau terus menambang di pembuluh darah
untuk membayar jutaan batu esensi sejati berkualitas tinggi sesegera mungkin. Untuk meninggalkan tempat sialan ini sesegera mungkin. Ketika Lose mengeluarkan Gyo esensi sejati, mata hampir semua mendaki berkumpul, dan mata mereka menunjukkan keserakahan. Namun ada banyak tentara dari tanah suci Lingwu di permukaan ini, sehingga tidak ada yang berani datang dan merampok mereka secara terbuka. Hei, jika saya ingat dengan benar, Anda adalah orang yang baru saja mendaftar. Prajurit yang mengumpulkan batu esensi jati memandang Loseng, dan ada juga ekspresi terkejut di matanya. Meskipun Gyo esensi jati tidak jarang terjadi di sini, selalu ada orang-orang berpengaruh yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka dan memasuki bagian bawah tambang untuk menggali Gyo esensi jati. Namun Loseng sepertinya baru saja mendaftar belum lama ini dan mengambil sejumlah besar Gyo esensi jati. Jadi bagaimana prajurit itu tidak terkejut? Loseng bertanya dengan ringan. Apakah ada masalah? Prajurit itu terkekeh dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Bayar sedini mungkin dan berangkat sedini mungkin. Ini hal yang baik. Ketika Gyo esensi jati didaftarkan, Loseng mendaftarkan setengahnya atas nama Ming Shui. Meskipun Ming Shui tidak memainkan peran yang menentukan, Loseng bertindak adil dan tidak ingin Ming Shui memberinya apapun manfaat yang dibawanya. Apalagi kecantikan Ming Shui. Dia hanya tahu bahwa persediaan barang baik di dunia ini tidak ada habisnya. Setelah mengirimkan Gyo esensi jati, Loseng tidak memilih untuk terus menambang. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan tambang sekarang, dia masih relatif bebas. Di sisi lain pemukiman, terdapat hutan belantara, tempat para pendaki berpasangan dan bertiga duduk dengan tenang, bermeditasi dan berlatih. Loseng membuat janji dengan Ming Shui untuk bertemu di permukaan besok siang dan memasuki urat mineral lagi. Meskipun Ming Shui sebenarnya ingin mengikuti Loseng, tetapi melihat Loseng berencana untuk bertindak sendiri, dia tidak bisa memaksanya. Jadi dia menemukan sudut untuk bermeditasi dan berlatih. Setelah Loseng berkeliling, dia meninggalkan tempat ini jauh, kembali ke tambang lagi, menemukan tambang dan memasukinya, bahkan menghancurkan sebuah gua kecil dengan tangan kosong. Kemudian mengeluarkan pedang panjangnya dan hanya berkata dengan beberapa kilatan cahaya pedang. Sebuah tempat tidur batu dipotong dari gua kecil ini. Kemudian dia kembali ke pintu masuk gua dan mengatur pola ilahi untuk menyembunyikan auranya. Setelah sepenuhnya menyembunyikan dirinya di dalamnya, dia duduk di atas tempat tidur batu tersebut. Kemudian dia mengeluarkan token mengaum di tangannya. Di atas tempat tidur. Sebelumnya, King Long telah memberitahu Loseng, nilai token mengaum yang hanya dapat digunakan sekali sudah merupakan hal yang sangat langka. Para master dunia yang hebat itu mungkin hanya memiliki 1 atau 2 di tangan mereka, tetapi token di tangannya dapat digunakan tanpa batas. Jadi nilai dari token mengaumnya sangat luar biasa. Jadi tentu saja dia harus berhati-hati saat menggunakan token mengaum ini. Setelah persiapan ini selesai, Loseng mengikuti metode yang diajarkan oleh peri di buku, dan cukup mengaktifkan token dengan energi nyata. Meskipun Loseng tidak memiliki esensi sejati, tetapi dia memiliki energi kekacauan yang lebih kuat dari esensi sejati. Kali ini, ketika energi kekacauan disuntikkan ke dalam token mengaum mulai memancarkan cahaya keemasan yang redup, yang membuat mata Loseng bersinar. Dan setelah berpikir sejenak, dia memegang token mengaum dan berteriak, "Loyan, Anda di mana?" Ketika Loseng mengatakan ini kepada token mengaum, suaranya langsung menyebar, sehingga suara Loseng tiba-tiba terdengar di dunia psikis. Tentu saja ini bukan hanya dunia psikis. Alam Kyusan, alam 10.000 iblis, alam bela diri dewa, alam Xuan Chou, alam Yun Guang.
Ratusan ribu dunia besar, seluruh dunia dan triliun makhluk semuanya mendengar suara Loseng secara bersamaan. Dan mereka yang baru mendengar sebuah kata yang tidak bisa dijelaskan, terdengar di telinga mereka. "Loyan, Anda di mana?" Bahkan Ming Shui yang masih berlatih tentu saja mendengar kata-kata ini, dia sedikit mengernyit, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Suara ini sangat familiar, sepertinya milik Loseng. Dia tanpa sadar menoleh dan mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan suara Loseng. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah suara token mengaum yang bergema di seluruh dunia. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba melebar, dan jantungnya berdebar kencang. Tidak, itu tidak mungkin Loseng. Mungkin hanya saja suaranya mirip. Lagi pula, dia mendengar pamannya mengatakan bahwa token mengaum memiliki nilai yang tak terukur. Bahkan penguasa dunia psikis hanya memiliki satu token mengaum di tangannya, dan dia tidak berani menggunakannya dengan mudah. Jika Loseng memiliki token mengaum, mengapa dia perlu menambang di sini? Bagaimanapun, nilai dari satu token mengaum mungkin bisa membebaskan semua pendaki di tambang ini, dan itu sudah lebih dari cukup. Tapi suara-suara tadi sangat mirip. Itu sebabnya Ming Shui memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya. Apalagi isi kalimat itu. Loyan. Nama belakangnya adalah Luo, dan nama tunggalnya memiliki karakter Yan. Loyan, Loseng. Keduanya benar-benar berhubungan dalam waktu. Kebetulan sekali. Ming Shui juga merasa sedikit gugup. Baginya, tidak peduli seberapa hebat Loseng, dia tidak bisa mendapatkan token mengaum. Pada saat yang sama, sebagian besar makhluk yang mencapai pencerahan spiritual di seluruh alam semesta dengan kebingungan. Seseorang menggunakan token mengaum dan tiba-tiba mengatakan sesuatu entah dari mana. Sepertinya dia sedang mencari seseorang. Tapi Loyan ini sepertinya adalah orang yang tidak dikenal. Mungkin dia adalah keturunan dari dewa surgawi tertentu. Dia memiliki banyak token mengaum di tangannya dan tidak takut menyanyikannya. Ini benar-benar membuang-buang perintah mengaum. Jangan merasa tidak seimbang. Sepertinya tidak ada seorang pun yang melakukan hal semacam ini untuk mengungkapkan perasaannya kepada putri dewa surgawi yang luas. Putra tertua dewa alam dewa surgawi menggunakan ratusan token mengaum. Di gua kecil, Loseng tidak mengambil tindakan selanjutnya. Dia menunggu. Kekuatan pemuda itu tidak terbayangkan, seperti yang dikatakan Sun. Dia adalah keberadaan Yue Tiansun. Perintah menderu seharusnya tidak menjadi masalah dengan perintah mengaum. Setelah sekian lama, tidak ada suara yang keluar dari telinganya, dan mata Loseng pelan tenggelam. Hanya ada dua penjelasan untuk situasi ini. Yang pertama adalah Loyan tidak bisa mendapatkan token mengaum. Dan yang kedua adalah Loyan tidak berada dalam lingkup Huan Yu. Jika itu tipe pertama, berarti situasi Loyan tidak sebaik dugaan Loseng. Dia mungkin dipenjara atau tidak memiliki perintah menderu untuk merespon. Adapun kemungkinan kedua, Loyan tidak ada di alam semesta. Bagi Loseng ini juga merupakan berita buruk. Bagaimanapun dunia ini begitu besar, lebih sulit bagi Loseng untuk menemukan saudara perempuannya daripada mencapai langit. Jika Loyan berada di luar dunia, Loseng akan menjadi lebih sulit. Memikirkan hal ini, Loseng menunjukkan sedikit keengganan di wajahnya dan kemudian mengaktifkan token mengaum lagi. Loyan, kamu di mana? Saat token mengaum sedikit bergetar, kalimat kedua Loseng menyebar lagi, langsung bergema di seluruh dunia. Bahkan di seluruh alam semesta, ras dan makhluk yang tidak terhitung jumlahnya mendengar kalimat ini lagi. Sialan, siapa Loyan ini? Mengapa wanita ini begitu beruntung? Untuk menemukannya, dia membakar dua perintah mengaum tanpa berkedip. Ini disebut menjadi kaya dan berkemauan keras.
Namun kalimat yang tidak berarti ini cukup menyedihkan. Sekalipun itu adalah pemberitahuan orang hilang, itu tidak disiarkan seperti ini. Setidaknya beritahu lokasinya atau apalah. Apakah ada orang yang mencari orang seperti ini? Jelas, mereka tidak tahu bahwa Losen tidak memiliki dukungan yang kuat, juga bukan keturunan Dewa Surgawi. Dengan kekuatan dan statusnya saat ini, secara alami lebih baik berhati-hati dengan lokasinya. Jika terlalu banyak yang terungkap, bagi Loseng itu hanyalah mencari kematian. Setelah suara kedua Loseng dikirimkan, dia menunggu sebatang dupa lagi, tetapi masih belum ada jawaban. Jadi dia hanya merasa sedikit kesal. Rencana awalnya adalah dia ingin menggunakan token mengaum untuk mencari tahu berita tentang saudara perempuannya. Setelah Loseng mendapatkan cukup gio esensi sejati dan menjadi pejuang mandiri, dia hanya ingin menemukan cara untuk melakukan perjalanan keliling dunia untuk bertemu Loyan. Namun langkah pertama ini sepertinya mustahil karena Loyan tidak menjawab. Jadi dengan sangat enggan, Loseng mengaktifkan token mengaum lagi dan masih mengucapkan kata yang sama tanpa awal atau akhir. Loyan, di mana kamu? Tepat setelah dia selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya dan seseorang menggunakan perintah mengaum untuk membalas. Jadi, bagaimana jika Anda menjadi klan Guiyuan? Saya akan menunggu Anda di alam Gyusan. Mari kita lihat, apakah Anda berani datang? Ketika suara itu tiba-tiba terdengar, Loseng masih menantikannya. Tetapi ternyata kata-kata dari Dewa Api Spiritual Surgawi membuat wajah Loseng yang awalnya mudah tersinggung menjadi semakin marah. Loseng takut suaranya tidak sampai ke telinga Loyan, dan jika orang lain menyela, apakah akan mengejutkan jika suasana hatinya sedang baik? Namun Loseng terlalu malas untuk memprovokasi Dewa Surgawi Api Spiritual ini. Tetapi ketika Dewa Surgawi Api Spiritual selesai berbicara, Dewa Surgawi Si Sumi lainnya juga menggunakan perintah mengaum. Hei, jika Anda tidak bisa, tunggu saja dengan jujur agar saya mengambil nyawa Anda. Loseng sudah sangat mudah tersinggung, dan sekarang kedua penguasa surgawi masih bertengkar dengan perintah mengaum di telinga Loseng. Sehingga Loseng segera merasa kesal dan segera impulsif. Dia tiba-tiba mengaktifkan perintah mengaum. Kalian membuat keributan, tidak bisakah kalian diam saja? 3 kalimat Loseng sebelumnya yang masih lembut dan lembut, sekarang tiba-tiba meledak dan semua makhluk yang terbangun di dunia terkejut pada saat ini. Di alam Yunmyo dan di istana surgawi Yunmyo, jalur kenaikan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berkedip dengan cahaya putih susu. Jalur kenaikan ini tidak digunakan untuk memungkinkan prajurit dari dunia bawah untuk naik. Faktanya, orang yang membuat jalur kenaikan tersebut adalah seorang wanita dari istana surgawi Yunmyo. Wanita ini saat ini sedang duduk di kolam pemandian di tengah istana surgawi Yunmyo. Dia tidak memiliki apapun di tubuhnya, tetapi tubuhnya diselimuti awan kabut. Satu-satunya kekurangan pada kulit tubuhnya yang seperti batu gio adalah punggungnya yang dipenuhi bekas luka yang lebat. Setelah beberapa saat, saluran kenaikan di sekitarnya bersinar dengan cahaya putih keperakan, dan kemudian seorang wanita keluar dari saluran kenaikan. Wanita itu benar-benar tampak persis seperti wanita di istana surgawi Yunmyo. Dan hampir tidak ada perbedaan dalam penampilan, ekspresi dan sikapnya semuanya sama. Kemudian wanita yang baru saja keluar dari jalur kenaikan melepas semua pakaiannya sambil berjalan dan melangkah ke istana surgawi dengan telanjang. Saat dia masuk ke istana surgawi Yunmyo, seluruh tubuhnya berubah menjadi segenggam titik cahaya merah dan diserap oleh wanita di kamar mandi. Wanita terus bermunculan melalui jalur kenaikan, dan mereka terus-menerus terserap. Sehingga berbagai gaya pakaian yang tersebar di sekitar istana surgawi Yunmyo telah menumpuk menjadi gunung. Adapun wanita yang berada di kamar mandi adalah Yunluo, yang dilihat Loseng di alam bawah. Tepatnya Loseng telah melihat avatarnya,
karena Yonluo mempraktekkan metode rahasia dan memotong jiwanya menjadi jutaan bagian, menyebarkannya secara acak di dunia bawah untuk berlatih, dan itu adalah jutaan avatar yang terkenal. Melalui jutaan avatar dan pelatihan berkelanjutan, kultivasi, pengalaman, dan persepsi Yonluo telah meningkat pesat. Dia ingin menggunakan ini untuk menyerap budidaya Raja Alam. Saat ini jutaan avatarnya telah mencapai tahap akhir, yaitu menyerap kembali setiap avatar melalui saluran kenaikan. Namun, seluruh proses penyerapan tidak selesai secara instan. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Lagi pula ada begitu banyak dunia dan kecepatan kenaikannya juga cepat dan lambat. Dan tidak semua dari jutaan avatar dapat bertahan karena sejumlah kecil avatarnya dibunuh oleh orang lain. Bahkan beberapa avatar mungkin telah dipenjara. Bagaimanapun dia tidak bisa mengendalikan semua avatarnya dan sesuatu terjadi secara tidak terduga. Tentu saja, Yonluo tidak bisa kembali ke dunia bawah untuk membalas dendam satu persatu. Selain itu, dia juga perlu mengekstrak memori avatar tersebut. Meskipun sebagian besar kenangan tidak ada artinya bagi Yonluo, tapi dia terkejut saat dia menemukan seorang pria bernama Lo Sheng di antara 2 avatarnya. Saat dia memperhatikan ingatan kedua avatar tersebut, dia dengan cepat mengungkit semua hal yang berhubungan dengan Lo Sheng. Si kecil ini sangat istimewa, pesaing di dunia yang tidak memiliki takdir, dan tidak mungkin kedua takdir ini muncul pada orang yang sama, di waktu yang sama. Keduanya sangat kontradiktif satu sama lain, tapi kebetulan terjadi muncul pada anak ini. Setelah berendam di kolam pemandian hijau zamrud, Yonluo mengikat rambut dan disanggul, mengangkat kepalanya dan bermeditasi dengan tenang. Pada saat ini suara menderu Lo Sheng terdengar. "Loyan, kamu di mana?" Ketika Yonluo tiba-tiba mendengar suara ini, ekspresi kebingungan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia baru saja mendapatkan memori Lo Sheng dari kedua avatarnya. Satu kenangan adalah tentang ingatan Lo Sheng ketika ia masih menjadi makhluk bawaan, dan ingatan lainnya adalah tentang promosi Lo Sheng ke alam pil dewa di Menara Dosa. Jadi saat suara Lo Sheng terdengar, Yonluo segera mengenali suaranya. "Kecepatan kenaikannya tidak lambat," kata Yonluo sambil tersenyum tipis. "Tapi dari mana orang ini mendapatkan perintah mengaum?" Bahkan di tangan Yonluo hanya ada 5 perintah mengaum dengan budidaya master alam setengah langkahnya. Tidak banyak orang yang memiliki token mengaum. Sepertinya rata-rata penguasa alam besar, mereka seringkali hanya memiliki 1 atau 2 token mengaum di tangan mereka. Jadi memiliki 5 token mengaum masih terlalu jarang yang memilikinya. Dan jika itu bukan masalah yang mendesak, dia tidak akan menggunakannya. Namun, sesaat dia mendengar Lo Sheng mengulangi kalimat itu 3 kali. Untuk menemukan saudara perempuannya sendiri, dia sangat boros. Yonluo juga sedikit terdiam. Melalui tiruan Yonluo di kota Baidi, Yonluo mengetahui bahwa Lo Sheng memiliki saudara perempuan bernama Loyan, yang sepertinya untuk berhubungan dengan alam bawah. Kekuatan sekte kelas 2 terkait. Kemudian dia diculik dan dibawa ke alam tengah. Adapun bagaimana Loyan datang ke alam atas, tidak ada petunjuk dalam ingatan avatarnya. Jadi Yonluo tidak tahu. Dia hanya menyebarkan avatarnya seperti benih. Dia tidak mengontrol perilaku avatarnya. Terlebih lagi dia benar-benar tidak bisa mengendalikan jutaan avatar. Selanjutnya, kedua penguasa surgawi menggunakan perintah mengaum untuk saling mengutuk di udara. Penguasa surgawi Ling Huo dan penguasa surgawi Zhu Sui dapat dianggap sebagai sepasang musuh lama. Pertengkaran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu sudah berapa banyak token mengaum yang terbuang sia-sia. Tapi bagaimanapun juga dia adalah penguasa surgawi dan dia memiliki kualifikasi yang harus disia-siakan. Tapi Yonluo tidak menyangka bahwa Lo Sheng akan begitu boros. Setelah Yonluo berputar
memutar-putar dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda saluran kenaikan menyala lagi. Sebagian besar avatarnya masih harus naik. Dia hanya memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam bak mandi, semuanya sangat rapuh, dan harus dibenamkan seluruhnya ke dalam cairan spiritual khusus ini. Saat dia membenamkan separuh kepalanya ke dalam, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah Loseng, sehingga dia mengeluarkan pop dan menghela nafas. Kali ini, dia bahkan tersedak banyak cairan spiritual dengan kasar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.